Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sore ini sedang live ya, kita mau bikin deterjen bubuk. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang online, kita bikin bareng. Kalau teman-teman udah punya bahannya, tinggal disiapkan, kita bikin bareng-bareng. Teman-teman boleh ketik nontonnya dari mana. Sore-sore gini kebetulan deterjen saya lagi habis. Nah, enaknya kalau kita mau belajar ya, yang pertama kita menambah ilmu, yang kedua kita juga punya pengalaman untuk membuat sendiri bahan-bahan pembersih rumah tangga, salah satunya deterjen bubuk ya. Jadi sejak COVID ya, dari bulan Januari ya, saya sudah tidak pernah beli, artinya jarang sekali keluar rumah kalau memang tidak penting banget, kecuali ke pasar ya, karena kalau ikan seperti itu kita lebih baik belinya segar. Tapi yang lain-lainnya alhamdulillah untuk kebersihannya kita bikin sendiri di rumah. Nah, apa saja yang sudah saya siapkan teman-teman? Yang pertama pasti kita sudah siapkan dulu resepnya. Nah, jadi di sini ada deterjen bubuk ya, resepnya kita gunakan di sini SLS bubuk ya, atau Texapon bubuk ya. Nah, di sini saya menggunakan yang bentuknya seperti meses seperti ini ya, supaya lebih ringan, dia nggak berat ya. Nah, kemudian juga ada soda ash ya, STPP, parfum, sodium sulfat, dan juga Biolite ya. Nah, di sini saya sediakan soda ash seperti ini. Kemudian saya siapkan juga STPP ya. Jadi ini bermanfaat sekali untuk mengangkat noda. Kemudian saya juga siapkan sodium sulfat seperti ini ya, sodium sulfat. Sini lagi mau hujan deras ya, nggak tahu di kota teman-teman hujan nggak. Nah, kemudian saya siapkan juga di sini ada Biolite ya, warnanya ada 3, biru, hijau, dan pink. Nah, jadi saya pilih di sini ada warna pink Biolite-nya, kemudian ada warna hijau ya, juga ada warna biru. Nah, deterjen bubuk ini sudah lama sekali digunakan sebagai pembersih pakaian, dan bahan utamanya yaitu adalah pembusanya ya, seperti ini. Jadi ada yang suka dengan yang bubuk, ada yang suka dengan bentuknya seperti ini ya, seperti jarum ya. Nah, yang pertama kali kita tuangkan itu adalah sodium sulfat. Sodium sulfat ini merupakan filler ya. Jadi kalau sabun cair itu bahan untuk menambah volumenya adalah air. Tapi kalau deterjen bubuk itu bahan utama yang untuk menambah volume itu adalah sodium sulfat ya. Jadi semakin banyak sodium sulfatnya, maka dia akan semakin banyak. Oh, Tangerang hadir, Mas Ramdan Riyadi. Nah, ini sodium sulfatnya. Saya gunakan pengaduk kayu. Jadi fungsinya sodium sulfat ini sebagai filler ya, sebagai penambah volume. Nah, kemudian kita masukkan soda ash. Kita aduk. Ini adalah video kedua yang saya buat ya, teman-teman. Alhamdulillah banyak sekali yang menonton karena umum ya. Jadi banyak sekali, setiap rumah tangga pasti membuat
deterjen bubuk. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Boleh kasih komen teman-teman. Saya pakai masker dulu karena debunya ya. Boleh kasih komen dong, suaranya jelas nggak? Jelas ya? Oke. Nah, berikutnya ya, di soda as ini setelah masuk sodium sulfat dan soda as, kita berikan parfum. Jadi parfum ini saya sudah masukkan ke botol spray. Ya, saya beri sedikit metanol. Kita semprotkan supaya tidak menggumpal. Nah, parfum ini selera. Kalau teman-teman pengen aromanya wangi banget, teman-teman tinggal tambahkan dan diaduk rata. Saya gunakan aromanya aroma downy. Ya, jadi aromanya sesuai selera. Ada yang suka dengan aroma mawar. Nah, ini kita aduk supaya tidak terjadi gumpalan-gumpalan. Ya, bahkan kalau misalnya teman-teman wanginya terlalu banyak, bisa disaring. Saringan pakai ukuran terkecil ya, supaya yang menggumpal itu tidak lolos. Nah, kemudian yang berikutnya kita masukkan di sini STPP. Ini STPP-nya. Atau sodium tripolifosfat. Kita aduk rata. Nah, kalau kita biasanya beli deterjen bubuk ya teman-teman, kalau ada yang 1 kilo itu kelihatannya isinya sedikit ya dan berat banget, itu artinya sodium sulfatnya yang banyak ya. Jadi supaya harganya menjadi lebih hemat ya. Biasanya kalau deterjen yang harganya lumayan murah itu sodium sulfatnya yang diperbanyak. Tapi kalau yang kualitasnya bagus biasanya lebih ringan, isinya lebih banyak ya, pemakaiannya sedikit. Nah, itu biasanya mereka lebih banyak sodium sulfatnya lebih sedikit, tapi diperbanyak SLS bubuknya. Pasti harganya juga disesuaikan ya. Nah, kemudian kita masukkan BioLite. Ini ya. Jadi kalau teman-teman biasa beli yang ada bintik-bintiknya seperti ini, saya pilih yang 3 warna. Kelihatan ya. Nah, ini membuat hasil cucian kita itu menjadi lebih cerah. Kita aduk rata.
Kemudian kita masukkan SLS-nya. Nah, ini aromanya udah wangi banget ya, teman-teman. Jadi ini sudah jadi ya, teman-teman. Jadi kita tinggal simpan di tempat yang tertutup rapat. Nah, ini saya mau tambahkan lagi, karena kalau dipakai sendiri lebih enak kita berikan SLS-nya lebih banyak supaya pemakaiannya menjadi lebih hemat. Ini kucing saya mau masuk, mau ikutan juga nih. Nah, ini sesuai selera, kita bisa tambahkan SLS-nya lebih banyak ya. Tapi kalau teman-teman mau dijual lagi ya, teman-teman harus hitung berapa harga jualnya. Nah, gampang banget ya bikinnya. Sudah jadi aja. Masukin apa yang terakhir, Bu? Masukin SLS. Jadi saya tambah SLS-nya. Jadi saya gunakan SLS-nya seperti ini. Ya. Nah, SLS ini semakin banyak teman-teman masukkan ya, semakin banyak busanya ya. Jadi ini selera, karena saya mau pakai sendiri. Kita tidak menghitung berapa biayanya ya. Nah, ini sudah jadi, teman-teman. Jadi cantik banget. Nah, nanti kita mau coba daya bersihnya seperti apa ya. Kita akan coba sebentar ya. Kita siapkan air. Ini kita mau coba dulu. Tunggu sebentar ya, teman-teman, saya ambil air dulu.
Di sini hujan deras. Ya, kalau bisa langsung mau dicoba biar tahu busanya. Ditambah STPP enggak, Bu? Ya, pakai STPP. Bikin deterjen sendiri apakah aman, Bu, untuk kulit dan pakaian? Oh iya, pastinya ya. Kalau kita bikin sendiri pasti kita ingin yang ada warnanya, boleh nggak? Yang bagian ada warna. Jelas. Masukin apa yang terakhir, SLS. Ukurannya jadi berapa? Ini saya buatnya kira-kira 2 kilo ya. Tapi kalau untuk satu resep itu bisa jadi 10 kilo. Satu resep bahan bisa jadi 10 kilo. Nah, ini praktis banget ya. Jadi kita mau coba. Nah, ini saya siapkan air. Kita siapkan airnya. Ini saya keluarkan dulu ya, teman-teman. Udah lihat nih teksturnya seperti ini. Saya keluarkan dulu. Ada spons ya. Nah, ini kita masukkan sedikit ya. Kita masukkan sedikit ke sini. Nah, kemudian saya ambil sedikit kain ya. Kita masukkan apakah kotorannya itu bisa terangkat. Kita tunggu sebentar. Nah, kita lihat ya, kotorannya itu langsung terangkat, teman-teman. Jadi STPP itu untuk mengangkat noda. Kita lihat airnya langsung kotor ya. Dan kainnya ini jadi cerah warnanya ya, tadinya kusam banget, kotor banget. Nah, sengaja saya tidak pucek banget supaya kita mau lihat airnya nih langsung kotor ya. Jadi daya angkat kotorannya itu bagus ya, kuat banget. Jadi kain yang berwarna jadi lebih cerah warnanya. Airnya langsung kotor nih ya. Kalau busanya pasti banyak banget, tapi ini memang saya tidak aduk, tidak menutupi airnya supaya kita bisa lihat airnya kotor ya. Jadi teman-teman bisa bikin sendiri di rumah. Saya yakin kalau busanya pasti banyak banget ya. Nah, karena SLS itu
busanya lebih tinggi daripada Texapon ya, 90%. Dan saya suka karena warna pakaian itu jadi lebih cerah. Oke, ini airnya terlihat kotor banget ya, teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, kita sudah ini apa? Oh, sponnya nggak usah ya. Oke, jadi kita sudah buat deterjen bubuk sore ini. Resepnya teman-teman boleh catat ini. Jadi resep ini saya dapatkan dari buku ya, dan saya langsung praktekkan. Boleh lihat bukunya. Mungkin teman-teman yang sudah punya buku fotokopinya, teman-teman bisa buka ya di fotokopinya itu. Sebentar ya, teman-teman boleh catat ini. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu resepnya, bisa japri. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke, buat teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ketik di komen ya. Nah, kalau teman-teman mau buat usaha, teman-teman bisa lihat di buku ya yang sudah saya sediakan buat teman-teman. Nah, jadi di sini ada di dalam buku. Saya nggak bisa taruh nih ya. Nah, khusus untuk deterjen bubuk ya. Sulit bacanya. Nah, jadi di sini sudah ada tentang market deterjen bubuk ya. Jadi marketnya itu masih terbuka lebar buat teman-teman yang mau usaha dari rumah ya untuk deterjen bubuk. Jadi di sini sudah lengkap ya, sudah dilengkapi di sini bahan-bahannya ya. Kemudian juga analisis usahanya seperti apa. Nah, di sini ada bahan-bahan penunjang, bahan-bahan aditif, semua ada di buku ini. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bisa pelajari dari buku, dan juga resepnya juga ada di sini juga. Ya. Kalau ini sudah saya buatkan resepnya, teman-teman bisa catat ya, supaya nanti bisa langsung dipraktekkan. Kalau bahan-bahannya teman-teman bisa cari di toko kimia terdekat ya, SLS bubuk ya, kemudian SLS yang bentuknya seperti meses ya, atau seperti jarum, kemudian das, STPP, parfum bibit, sodium sulfat, dan biolite ya. Jadi caranya mudah banget, yang penting tidak ada gumpalan-gumpalan, semua harus kering seperti ini ya. Oke teman-teman, kita sudah bisa bikin dikucek. Dikucek, ada yang tanya ini dikucek, bentar. Maksudnya dikucek ininya ya, busanya kali ya, ini ya, biar nampak busanya. Oh iya, kalau busanya ini banyak banget ya, busanya banyak banget nih.
Kalau pakai spons ya pasti lebih banyak lagi. Nah, banyak banget busanya. Gitu ya. Yang pengen tahu busanya seperti apa. Nih, busanya banyak banget. Oke, teman-teman, kita sudah bisa bikin deterjen bubuk. Teman-teman langsung praktekkan ya. Jadi kalau kita sudah tahu, tapi kalau kita nggak praktekkan itu sama aja kita nggak tahu ya, teman-teman. Dan perlu latihan berulang-ulang supaya teman-teman bisa menghitung berapa biaya yang teman-teman atur ya, supaya teman-teman nanti bisa punya pengalaman dan menjadi lebih ahli lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti live sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita berbagi kepada teman-teman kita yang lain ya, supaya ilmunya menjadi berguna dan menjadi ladang pahala buat kita. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.